kita akan membahas sedikit terkait tentang bagaimana upaya ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan mengkafirkan dalam tanda kutip Ibnu Taimiyah dalam membahas konsep ketuhanan. Jadi saya rasa itu agak overclaim. Yang berikutnya mengenai poin Markus 3 ayat 32 ketika Tuhan Yesus berbicara dalam kapasitasnya sebagai anak manusia. Anda harus memahami sekali lagi ayat Alkitab dipahami sesuai dengan konteks. Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 2 ayat 9. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus itu kita harus melihat sebagai duinatur yang nanti akan berimplikasi kepada pemahaman konsep kalam lafzi dan nafsi dalam Islam. Dan tetapi saya tegaskan sekali lagi kalau Anda baca dalam Matius 24 ayat 26 sampai dengan 31, Tuhan Yesus berbicara tentang penghakiman yang kedua kalinya, yang obviously dan sangat-sangat aneh, coincidence juga Bung Haka dan teman-teman, itu berkaitan erat dengan Al-Baqarah ayat 210. Yang di situ dikatakan hal yang zuruna illa ayatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah bersama dengan malaikat-malaikat dalam naungan awan. Dan itu precisely seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, yang saya kutip ayatnya dalam Matius 24 ayat 26 sampai dengan 30. Juga di dalam Matius 16 ayat 27 Yesus membicarakan. Dan dalam kitab Wahyu Yesus juga mengatakan aku datang segera. Jadi tidak ada istilahnya Yesus tidak mengetahui itu. Hanya saja itu misteri ilahi. Silakan. Ini bicara moderator yang merinding. Padat-padat argumentasinya. Oke, kita langsung saja dimulai ya. Ini akan ada sesi rebuttal. Nanti mungkin ya, untuk waktu utamanya, thank you buat kawan-kawan supportnya. Buat waktu utamanya saya akan letakkan di posisinya Brother Joseph selama 45 menit. Dan untuk waktu bergantian bicaranya nanti mungkin di sisi Aki Ghazali ya. Untuk misalnya kalau udah timbal-timbalan, tapi kalau semuanya masih kondusif, masih aman, lanjutkan aja langsung ini tektokannya gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Nanti saya sebagai moderator akan memandu jika mulai timbal-timbalan agar pembicaraan lebih kondusif, kita bisa menangkap esensinya. Oke, langsung saja kita mulai sesi. Ya, baik, silakan. Ini saya sebenarnya pingin banget menampilkan data, cuma kesulitannya adalah waktunya terlalu sempit kalau menampilkan data. Oke, nggak apa-apa sebenarnya. Nanti disesuaikan aja data yang dipilih. Jadi kan ada filter kan, data mana yang kira-kira paling penting untuk dibawakan, silakan. Yang penting tektokan aja nanti. Jadi mau ada yang mau dibawakan, tapi kalau misalnya tidak bisa, nanti juga mungkin dari Brother Joseph juga pasti tahu mungkin data yang dibawakan oleh ini ya. Karena di sini gini, Aki Ghazali harus gue tekankan, yang paling penting di sini adalah interpretasinya. Bagaimana nalar kalian berdua ini, orang-orang yang sangat dibanggakan dari masing-masing pihak ini, bisa menyampaikan argumentasi dengan sangat rasional. Masalah data kita bisa cari bareng-bareng kok nanti. Tapi kalau misalnya mau ditampilkan akan lebih bagus lagi gitu sebenarnya ya poinnya. Baik, jadi kita langsung mulai saja segmen ini ya, sesi rebuttalnya. Saya berikan waktu kepada kedua belah pihak 45 menit dimulai dari sekarang. Silakan dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ya, saya agak lucu sebenarnya ketika misal dikatakan, oh itu tadi disebutkan misalnya dalam Matius gitu, Matius 24 ayat 26 sampai 31 bahwasanya oh di situ memiliki kesetaraan antara Bapa dengan Allah. Loh, misalnya kesetaraannya dalam pekerjaan. Ketika dia mengatakan demikian di dalam Matius itu tidak menunjukkan kesetaraan, tidak menunjukkan akan kesetaraan. Kita ambil contoh misalnya dalam 1 Tesalonika. Baik, interupsi mau diterima, langsung dibantah dulu atau biar selesai dulu. Silakan. Ya udah. Anda terima interupsi atau tidak, Bro? Ya, kalau diterima bilang diterima, Bro. Ini Ghazali. Oh ya, silakan. Oke, diterima, silakan. Anda salah mengutip ayat. Yang saya maksud adalah Yohanes 5 ayat 19. Tolong kalau ada data, tolong sebisa mungkin untuk Anda baca dulu datanya. Sebisa mungkin. Kalau Anda kutip-kutip kitab suci seperti saya. Silakan dilanjutkan. Yohanes 5 ayat 19 yang saya maksud. Yohanes 5 ayat 19 ya. Tentang menghormati Bapak, betul? Anda tadi bahas kesetaraan. Jadi itu di situ berbicara tentang pekerjaan yang satu dengan Bapa. Coba dibuka dulu ayatnya. Yohanes 5 ayat 19. Atau mau saya bacakan langsung untuk dibantu? Aki Ghazali? Boleh. Oke, tadi ini ada, maka jawab Yesus Kristus kepada mereka, versi LAI tapi ini nggak apa-apa, Brother Joseph? Ya, silakan dibacakan. Maka jawab Yesus Kristus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. N besar ya. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Itu Yohanes 5 ayat 19.
Silakan Oke. ditanggapi. Berarti Ya. Yohanes 5:19 ya, bukan 5:23. Ya. Oke. Nah, di sini tadi Bang Joseph mengatakan dalam Yohanes 5:19 ini menunjukkan kesetaraan antara Yesus dengan Tuhan Bapa. Misalnya di situ dikatakan jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Nah, pekerjaan itu teman-teman yang perlu diketahui, itu sesuatu yang dia itu istilahnya kalau dalam Islam musyarakah, dia itu bisa dilakukan oleh siapapun. Apakah semisal ketika saya mengatakan di dalam contohnya nih ya, saya mengutip dalam 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan gimana? Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, pertanyaannya di sini sama-sama dikatakan supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Apakah berarti ini keseluruhannya sama satu kepribadian gitu? Kan enggak. Jadi kalau sifatnya yang pekerjaan dan lain sebagainya, benar. Yang sifatnya pekerjaan gitu, itu bukan kesetaraan gitu. Itu hal yang sama. Saya bekerja, orang lain bekerja. Kemudian dikatakan saya bekerja sebagaimana Nabi Muhammad bekerja. Apakah saya dengan Nabi Muhammad satu kepribadian? Enggak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua seputar. Tadi interupsinya mau dibergantian dulu, Agif Ghazali? Benar. Oke, Biar selesai. Oke, silakan. Yang kedua seputar bahwasannya ada perbedaan. Jangan digeneralkan lah. Bahwasanya semua ulama Islam itu sepakat kalau Allah itu esa. Lah, emang semua ulama Islam sepakat kalau Allah itu esa. Gak ada perbedaan di kalangan umat Islam yang kemudian mengatakan Allah itu dua. Silakan kalau Anda bisa menemukan umat Islam yang mengatakan Allah itu dua. Saya tunggu data yang interupsi. Silakan. Oke, silakan. Ya, Oke, saya tidak menemukan jawaban atas data data atas jawaban Anda. Nanti saya akan bantah dalam buku. Yang pertama, Anda tidak bisa memahami yang dimaksud dengan persona. Kepribadian itu bukan berarti satu pribadi dalam saya itu sama dengan Bung Haka satu pribadi. No, satu hakikat, bro. You have to be very aware dengan apa yang saya jelaskan dan Anda kalau bisa catat. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana pribadi, mana hakikat. Yang pertama, Yohanes 5 ayat 19 berbicara tentang hakikat. Yesus itu satu kehendak. Ini kalau dalam istilah teologi, dalam kekristenan itu disebut dengan perikoresis. Anda silahkan dicari. Perikoresis itu artinya satu tindakan yang satu. Utuh, kesamaan, kesetaraan, baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus. Trinitas ini berbicara tentang karya yang nyata. Saya kasih contoh. Bagaimana untuk membuktikan apakah Yesus mempunyai karya yang sama seperti Allah Bapa? Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 40. Kita baca di situ. Inilah kehendak Bapakku, yaitu yang menghendaki. Barang siapa melihat dan percaya kepada Sang Anak, ia akan diberikan hidup kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Let's pay attention on this verse ya. Silakan Anda perhatikan dan baca ayat itu, simak baik-baik. Yesus memberikan karunia kehidupan kekal dan juga kebangkitan pada akhir zaman. Ini sekaligus untuk bagaimana caranya di dalam Islam secara rasional membuktikan apakah kalau Anda menyamakan analogi dengan silogisme yang Anda bangun bahwa Muhammad itu sama satu kerjaan dengan Anda, bagaimana mungkin tentang ketuhanan Anda samakan dengan kenabian? Kita berbicara tentang konsep ketuhanan, realita konkretnya Yesus berbicara dengan Bapa. Bapa adalah Allah, yang pada saat itu dalam Yohanes 8:42 Yesus menyinggung orang-orang Yahudi. Jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Anda boleh membantah jikalau Anda memiliki komparasi yang apple to apple, bro. Bukan komparasi yang tidak nyambung dan tidak korelasi dengan apa yang saya sebutkan. Maka dalam hal ini silakan Anda bantah dengan data Islam sendiri. Apakah Muhammad, apakah Adam, apakah Idris, dan ke-25 nabi lainnya mungkin yang saya tidak bisa sebut satu persatu, bisa seperti Yesus, mempunyai karunia untuk mengatakan, aku dan Bapa satu. Kemudian mengatakan, aku berkuasa untuk membangkitkan orang pada akhir zaman. Kemudian berkata dalam Matius 26 ayat 24 sampai dengan 30 bahwa aku akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati dengan naungan awan-awan seperti dalam Quranmu Al-Baqarah ayat 210. Poin yang kedua terkait tentang 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13 itu tidak berbicara tentang
sifat keilahian, berbeda dengan Yesus. Jadi sekali lagi saya tegaskan, mohon ditekankan bagaimana membaca kitab suci itu disesuaikan dengan konteks. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13 itu berbicara tentang pemimpin rohani, penatua, saling menghormati. Itu yang dalam struktur hierarkis gereja, bukan berbicara tentang konsep keilahian. Sekali lagi, tolong komparasikan sesuatu dengan apple to apple. Yang terakhir, poin ketiga, saya mau tegaskan bahwa dalam konsep keislaman sendiri, saya menegaskan ulang bahwa ini berbicara bukan tentang keberapaan Tuhan. Saya harus akui, Bro Ghazali harus menyimak. Saya menegaskan bagaimana Tuhan itu dipahami oleh teman-teman Islam, terutama dalam buku Al-Maqalat fi Kasyaf Dhalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, kumpulan makalah Ahlussunnah wal Jamaah dalam membongkar berbagai kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Yang tadi saya counter bagaimana pernyataan Anda bahwa secara general atau universal ulama-ulama Islam itu menyetujui satu paham kebagaimanan Tuhan. Sementara dalam buku ini, dalam halaman ke-37, bagaimana menurut ulama-ulama Ibnu Taimiyah dikatakan hamba yang telah disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena disesatkan bagaimana dia tidak mampu mengajarkan tentang keesaan Allah, tentang bagaimana Allah. Dan ini tidak berbicara hanya mengenai keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Yang kita sentuh adalah kebagaimanaan. Saya pun berbicara Trinitas tentang kebagaimanaan. Allah yang Esa, bukan keberapaan. Karena dalam konsep kekristenan pun, baik Protestan, Katolik, Ortodoks, kita mengimani sebagai Allah yang Esa, yaitu Allah Trinitas. Silakan. Silakan ditanggapi, Akhi Ghazali. Oke. Bentar. Ini ya. Tadi dikatakan sama Bang Joseph misalnya tadi mengutip dari Yesaya 42 ayat 8. Sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dikutip. Saya tidak menyebut Yesaya 42 ayat 8. Tidak ada satupun. Saya catat. Saya tidak mengutip Yesaya 42 ayat 8. Tidak ada. Silakan mungkin Dewan Juri Notulen atau audiens, apakah ada yang menjelaskan saya Yesaya 42 ayat 8? Saya bermain baru di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Iya, tadi belum ada dengar. Mungkin ada beberapa hal. Iya, belum ada disebutkan. Mungkin dari referensinya Akhi Ghazali tadi. Belum ada didengarkan tadi. Saya belum ada dengar tentang Yesaya. Ya, silakan disampaikan dulu Akhi Ghazali poinnya. Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa yang disampaikan oleh Bang Joseph tadi seputar ini masih memiliki kesetaraan antara bapak dengan anak. Saya masih belum menemukan kesetaraan di situ. Kenapa? Karena yang namanya kayak pekerjaan, kemudian keimanan atau lain sebagainya, itu hal-hal yang sifatnya bisa setara gitu. Maksudnya hal-hal yang sifatnya emang kayak misalnya ya dalam agama Islam misalnya dikatakan amantu billahi wa rasulihi, bahwasanya kalau kita menginginkan keselamatan, keamanan dalam agama Islam, maka syaratnya dua, iman kepada Allah dengan iman kepada Rasul. Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwasanya iman kepada Allah dan iman kepada Rasul menunjukkan bahwasanya Allah dengan Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah satu kepribadian? Enggak gitu. Kepribadiannya di mana? Atau di sini Bang Joseph membawakan ayat-ayat yang seolah-olah berarti ketika iman kepada Yesus di situ disandingkan dengan iman kepada Allah, berarti di situ satu kepribadian. Kepribadiannya dari mana, bro? Gak ada kesamaan kepribadian di situ. Buktinya apa? Misal saya kutip dalam Yohanes 5 ayat 30, di situ dikatakan bagaimana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan, kehendak Dia yang mengutus aku. Pertama. Yang kedua, di dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan bagaimana? Ya Bapakku, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di mana kesetaraannya? Kesetaraan pribadi di sini di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mengutip seputar Ibn Taimiyah. Silakan. Ya, kitab yang dibawakan dari Ibn Taimiyah. Gimana? Akhi Ghazali mau ditanggapi atau mau diulang tadi poinnya? Sudah cukup. Oke, silakan. Saya tuh belum menemukan bahwasanya di situ mereka ini antara Ibn Taimiyah, Syairah, Maturidiyah, di situ perbedaan di kalangan mereka itu kemudian perbedaan yang sifatnya tadodud atau yang sifatnya sangat bertentangan. Coba perhatikan di sini. Tadi misalnya ya antara Ibn Taimiyah dan yang lain-lain. Saya mau mengutip daripada kitabnya Ibn Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah pada halaman 321. Perhatikan bagaimana Ibn Taimiyah mengatakan dalam kitabnya. Lihat.
Waqad rawa aidan annaha tuqalu fi akhiril wudu ba'da ayyuqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, di sini ketika Ibn Taimiyah mengutip hadis tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bagaimana kata Ibn Taimiyah menanggapinya? Wa hadza dzikru yatadammanu tauhid wal istighfar. Zikir ini menunjukkan akan tauhid dan istighfar. Loh, di sini coba perhatikan bagaimana Ibn Taimiyah menyatakan bahwa tauhid itu sebagaimana yang termaktub dalam syahadat. Wah, itu Ibn Taimiyah saja. Kata siapa? Sekarang saya kutip daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Bagaimana Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah ketika menjelaskan tentang tauhid. Wa nashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Benar. Interupsi. Iqraran bi wahdaniyatihi wa ikhlasan li rububiyatihi. Bahwasanya dalam syahadat tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya, itu menunjukkan akan keesaan Allah dan keikhlasan akan ketuhanannya. Pertanyaan saya, di mana perbedaan tauhid di dalam di antara Ibn Taimiyah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari atau ulama lainnya? Sedangkan kalau kita mau melihat di dalam kekristenan, justru perbedaan di dalam kekristenan itu sifatnya sampai dalam ketuhanan. Misalnya nih, saksi-saksi Yehova SSY meyakini apa? Meyakini bahwasanya Yesus bukan Tuhan, dia adalah ciptaan. Tapi kayak misalnya Bang Joseph ya, Katolik misalnya atau Protestan, meyakini apa? Meyakini oh enggak, Yesus ini Tuhan. Lah ini justru perbedaannya itu lebih mencekam. Oke, direm dulu ya, direm dulu karena kita selesaikan dulu tadi nih tentang tadi sampai Ibnu Taimiyah. Biar coba apa yang mau diinterupsi oleh Brother Joseph? Tadi tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Saya menghormati dia mau main kemana, lari kemana. Saya tetap bisa mengejar sejauh bagaimana saya bisa menangkap apa yang ingin Anda sampaikan. Saya bisa simpulkan Anda tidak menemukan satupun counter atas dugaan atau bahkan yang saya bisa sebutkan ini adalah kenyataan. Yang pertama, Anda harus memahami bagaimana, sekali lagi saya tegaskan, rekan berpikir saya Bro Ghazali, Anda harus bisa bedakan mana persona, mana substansia. Anda harus bisa bedakan loh, mana pribadi. Dari tadi saya dengar berulang-ulang, mungkin Dewan Juri dan juga teman-teman mendengar berulang-ulang. Perikoresis, kesamaan kehendak. Dan Anda tidak bisa membedakan mana pribadi, mana satu hakikat, substansi. Ini yang saya tidak memahami bagaimana dalam keyakinan Bro Ghazali atau bahkan rekan berpikir saya Bro Ghazali dalam logika berpikirnya bahwa sekali lagi saya ingatkan, Anda harus membedakan, distinguish between kepribadian dan juga satu hakikat. Yesus ditekankan mempunyai hakikat yang sama, setara dengan Bapa, tetapi pribadi Yesus dengan pribadi Bapa berbeda. Anda jangan menekankan berulang-ulang. Ini yang dinamakan dengan circular reasoning atau circular argument. Tidak ada kesamaan pribadi antara Yesus dengan Bapa. Coba kita samakan definisinya dulu tentang persona. Apakah Akhi Ghazali gimana memaknai kata persona ini, pribadi? Ya, silakan. Coba kita samakan dulu definisinya. Apa itu pribadi? 3 kepribadian. Ya, kepribadian yang dikehendaki di sini kan, jadi dia satu hakikat cuma memiliki pribadi yang berbeda. Dalam artian tugas atau kehendak yang berbeda. Oke, gimana dari Brother Joseph? Ada yang mau dijelaskan tentang ini, tentang pribadi? Saya harus luruskan pribadi. Anda tidak menjawab sedikit pun tentang definisi pribadi. Pribadi itu dari bahasa Yunani. Pribadi itu kalau dalam bahasa Yunani hipostasia. Ya, kalau dalam bahasa Latin tadi saya makanya condong menggunakan bahasa Latin yaitu persona. Ya, ini bukan berarti individu yang terpisah seperti 3 manusia, tetapi merujuk kepada pribadi yang nyata, relasional dan berbeda. Maka tadi kalau Bro mencatat berbagai macam poin saya melimitasi debat ini pada macam relasional. Bagaimana kita secara implikasi nyata dan interpretasi kitab suci menekankan Allah dalam relasinya kepada manusia. Bro Ghazali, kalau Anda menyimak, saya menegaskan bagaimana prinsip Allah yang transenden, menyatakan diri dalam realita terbatas manusia, ciptaannya sendiri bagaimana. Dan saya menegaskan dalam konsep Trinitas, Allah yang adalah kasih itu mengasihi. Karena begini, kita harus samakan. Ketika memiliki definisi kasih itu harus memiliki subjek dan objek. Paling tidak, 2 hal ini memenuhi untuk kualifikasi bagaimana Allah membuktikan dirinya adalah maha kasih. Ketika di dalam konsep realita konkret Islam, status quo-nya adalah tidak bisa sampai kapanpun Allah muncul dalam realita nyata menyatakan kasihnya, sementara 2000 tahun lalu Yesus sebagai firman Allah hadir dalam rupa manusia yang terbatas, tetap menunjukkan keilahiannya, eksistensinya yang setara dengan Bapa. Yang nanti saya akan jelaskan berbagai macam rebuttal yang tadi Bro jelaskan, bahwa Yesus bersolidaritas menyatakan kasihnya, terutama dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya tunggal. Jadi Anda harus bisa membuktikan definisi kasih itu yang tadi kita sudah limitasi, karena Anda tidak melimitasi apapun.
Oke, Sebentar. silakan. Mungkin sebelum saya tanggapi tadi bagaimana yang Ibn Taimiyah? Interupsi ditolak. Saya belum selesai. Kenyataannya faktanya. Sebentar, biar Oke, diselesaikan dulu Akif Ghazali ya. Interupsi ditolak. Selesaikan dulu. Oke, silakan. Oke. Yang kedua, bagaimana Anda menyatakan tentang sekali lagi pekerjaan atau satu kehendak perikoresis. Yohanes 5 ayat 30 itu yang Anda kutip. Iya, itu satu perikop dengan Yohanes 5 ayat 19 sampai Yohanes 5 ayat 30. Perikopnya bagaimana Yesus menyatakan dirinya dalam kebersamaan dengan Bapa. Itu sebab dalam Yohanes 5 ayat 30 Yesus menegaskan apa? Bung Haka dan teman-teman, bahwa ia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Ini yang dinamai dengan perikoresis. Mohon dicatat, mohon dinot Bro Ghazali, perikoresis itu adalah kehendak yang satu antara tiga pribadi dalam satu hakikat Allah Trinitas. Artinya baik Bapa, Putra dan maupun Roh Kudus bekerja sama atau memiliki kehendak yang satu. Sangat-sangat bertentangan jikalau Yesus mengatakan dirinya mempunyai kehendak dan Bapa mempunyai kehendak yang berbeda. Itu silogisme yang tidak bisa diterima. Maka kalau Anda mau bantah, bantahlah menunjukkan dalam ayat kitab suci Alkitab bahwa Yesus itu berbeda dengan Bapa dalam kehendak. Sedangkan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 40 menyatakan kehendaknya sama dengan Bapa, yaitu menyelamatkan setiap orang percaya dan memberikan hidup kekal yang tidak Anda bantah. Ketika tadi saya mengajukan, apakah Anda bisa membantah? Lagi dan lagi, komparasi yang Anda harus buktikan itu harus apple to apple. Come on, use your logic dan common sense. Bro Ghazali, rekan berpikir saya, agar kita bisa menemukan bagaimana argumentasi kita bisa berjalan dengan hebat. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana Anda mau menegasikan fakta bahwa di dalam Islam sendiri konsep tauhid itu tidak hanya berbicara tentang keberapaan. Lagi dan lagi, saya menegaskan bagaimana di poin awal yang saya catat bahwa Anda menegaskan konsep tauhid itu dalam Asy'ari dibagi tiga. Salah satunya tentang pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah salah satunya bukan hanya menciptakan langit dan bumi, akan tetapi juga mengampuni dosa. Nah, Anda bisa menjelaskan bagaimana Allah sendiri sebagai hakikat zat yang tidak dapat tergapai, tetapi kemudian ada objek pembantunya, yaitu yang kita kenal sebagai Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad ini bisa menebus dosa. Dalam hadis dikatakan mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa sehabis-habisnya, seluruh-luruhnya. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi bahwa dikatakan dalam suatu hadis perumpamaan bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Ini yang akan mengenakan pada konsep ulama atau konsep akidah Anda bagaimana sifat-sifat itu di takwil dan seterusnya. Iya, iya. Oke, silakan interupsinya tadi Akif Ghazali. Siap. Silakan ditanggapi. Oke. Ini ya. Tadi Bang Joseph ada beberapa hal yang perlu saya tekankan ya. Tadi Bang Joseph misalnya bilang di sini, jadi kan yang kita bahas sejak awal itu adalah tentang, yang kita bahas sejak awal adalah tentang kepribadian yang diantara kepribadian Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus itu memiliki persamaan. Nah, makanya yang saya tekankan lagi adalah persamaan di antara tiga hakikat itu, di antara satu hakikat tiga kepribadian itu persamanya apa? Antara Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Kenapa? Tadi sempat saya kutip tadi Bang Joseph mengatakan di situ mereka memiliki kesamaan kehendak. Oke, andai kata memiliki kesamaan kehendak, bagaimana dengan semisal di dalam Matius 26 ayat 39? Kalau Anda katakan antara Yesus dengan Tuhan Bapa memiliki kesamaan kehendak, di dalam Matius 26:39 dikatakan apa? Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Coba saya perhatikan, saya bukakan di sini. Lihat, di dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Perhatikan, di mana persamaan kehendak antara Yesus dengan Tuhan Bapa? Pertama. Kedua, terkait Ibn Taimiyah. Di dalam Asy'ariyah semisal dikatakan bahwasanya di dalam Asy'ariyah memiliki tauhid fid dzati was sifati wal af'ali, di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Allah itu menghendaki di dalam agama Islam, keyakinan agama Islam, Allah itu menghendaki segala hal yang dia kehendaki.
Adapun semisal dalam hadis-hadis tentang tambahan umur, kemudian atau dalam hajar aswad semisal dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sifatnya perantara yang Allah titipkan kepada barang-barang itu. Makanya gak bisa kemudian dikatakan barang siapa yang mencium hajar aswad misalnya, yang dia menyentuh hajar aswad maka dia akan dihapus dosanya. Yang membuat dia itu dihapus dosanya bukan karena hajar aswad, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala pada hajar aswad itu. Di mana letak hajar aswad memberikan pengampunan dosa di situ? Gak ada. Letak pengampunan dosa tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hajar aswad menjadi perantara. Maka dari itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika di situ ditanyakan seputar hajar aswad, Sayyidina Umar mengatakan apa? Andai kata laula ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalahu ma qabbaltuhu. Andai kata aku nggak melihat Nabi Muhammad mencium hajar aswad, niscaya aku tidak akan mencium hajar aswad. Di sini menunjukkan bahwasannya keberkahan atau pengampunan dosa yang kemudian dalam hadis-hadis disebutkan seputar hajar aswad itu bukan karena hakikat hajar aswadnya, melainkan apa? Melainkan kehendak Allah yang kemudian melalui perantara hajar aswad. Ini sangat jelas. Oke. Gimana dari Brother Joseph? Mau ditanggapi? Boleh saya tanggapi? Oke, silakan. Oke, again and again, ini sudah ronde, kalau kita bisa hitung per ronde, sudah bergiliran 4 kali, Anda tidak bisa membuktikan satupun ayat yang membuktikan secara pembanding bagaimana dalam Yohanes 6 ayat 40, Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang pada akhir zaman dan memberikan hidup kekal. Saya sampai dengan detik ini tidak mendengar satupun ayat Al-Quran dibacakan tentang bagaimana dalam Al-Quran Allah bisa membuktikan, ada bandingannya, ada tandingannya. Mungkin tidak ada, karena itu akan membantah Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi secara logika sederhana, sama seperti yang Anda pakai dalam narasi Anda, saya juga orang awam akan berpikir, ketika dalam realita konkret Al-Quran baru ada di abad ke-6, abad ke-7, tetapi Yesus sudah berbicara dari abad pertama, yang menegaskan dirinya memiliki kuasa, saya rasa itu tidak akan berprinsip dan juga tidak akan mengcounter apa-apa. Kalaupun memang baik. ada. Ini saya tanyakan sekali lagi ya, Aki Ghazali. Ini yang dikejar dari sama Brother Joseph dari tadi, Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini ada pertanyaan mendasar ini. Kenapa memang di sini Yesus Kristus memposisikan sebagai aku membangkitkannya pada akhir zaman? Itu gimana pendapat Aki Ghazali terkait dengan interpretasi terhadap ayat itu, Yohanes 6:40? Oke, bentar ya. Ya. Ayat berapa tadi? Yohanes 6:40. Dan saya harap di sini ini ya, Ki Ghazali bisa menyampaikan interpretasi. Karena kalau misalnya Ki Ghazali menolak yang satu, memakai yang lain sebagai referensi, nanti takutnya kontradiktif gitu kan. Jadi tentang interpretasinya aja gitu. Karena kan kalau tadi dibawakan ini untuk membenarkan, ini untuk menyalahkan, takutnya nanti jadi cherry picking kesannya gitu ya. Silakan Ki Ghazali. Gimana interpretasi ya terkait dengan ayat itu? Coba sekarang ya, Bang Joseph bisa dibuka misalnya dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21, ayat 13 sampai 21. Tulang Nabi Elisa Itu yang bisa dikatakan. membangkitkan orang. Betul, tulang Ayo, Nabi Elisa. Pada suatu kali orang benar. Pada suatu kali Oke, orang jelaskan. sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini gimana Anda memandang ayat ini? Oke. Oke. Oke, sebelum Itu dijawab berbeda. oleh Itu karunia. Apakah di situ Nabi Elisa berkuasa atas dirinya Gimana? sendiri? Nabi Elisa. Apa perbedaannya? Perbedaannya di situ tidak terletak pada bagaimana. Perbedaannya apa Sebentar, loh? Kang Lek, Ki Ghazali. Kalau Sorry ya, cuma, Kang Lek. kalau cuma di situ membangkitkan, apa perbedaannya dengan Elisa di situ? Oke. Saya tegaskan kalau Anda. Jadi dari 2 Raja-Raja 13:21, kalau di situ dikatakan bahwasannya dia bisa membangkitkan, Yesus bisa membangkitkan, apa bedanya dong dengan Elisa yang kemudian dia bisa menghidupkan kembali dan sampai bangun berdiri di situ? Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Oke. Kita lanjutkan. Saya tegaskan sekali lagi, Bro harus membedakan bagaimana karunia Allah. Bahkan melalui patung ular tembaga, orang di dalam Keluaran 12 di situ dikatakan patung ular tembaga bisa menyembuhkan. Artinya apa? Ini mukjizat.
Akan tetapi, makanya saya jelaskan. Anda bisa nggak meng-compare bagaimana dalam interpretasi ayat Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata melalui dirinya, aku membangkitkan orang pada akhir zaman. Berbeda dengan tulang Nabi Elisa. Nabi Elisa dalam konteks gereja Katolik itu yang dinamakan dengan sebagai relikui. Bagaimana kami menghormati benda-benda suci. Nanti Anda jangan kaget bahwa kami menghormati benda-benda suci. Atau kalau dalam Islam disebut dengan mengalap berkah. Masa begitu aja nggak tahu? Ya, bedakan deklarasi Yesus tentang aku membangkitkan akhir zaman dan di situ ditegaskan oleh Yesus. Dengar dulu. Belum selesai. Belum Agak selesai. ngelek juga Ki Ghazali, agak ngelek. Agak ngelek. Oke. Belum selesai. Anda simak baik-baik bagaimana dalam Bung Haka menegaskan di ayat situ, di Yohanes 6 ayat 40, Yesus menegaskan bukan hanya membangkitkan orang, tetapi memberi hidup kekal. Apakah Anda bisa meruntuhkan atau menyamakan persepsi dalam dua raja-raja tadi bahwa Nabi Elisa memberikan hidup kekal? Oke. Nah, sekarang ngeleng nggak punya saya, host? Udah lancar, Silakan Ki Ghazali. Halo? Iya, udah lancar, udah aman. Lancar? Iya, aduh ngelek lagi. Oke. Jadi gini ya, Oke, lancar. apa yang disampaikan oleh... Masih ngelek kah? Enggak kan? Udah lancar, silakan. Oke. Coba Yang ngomong aja disampaikan oleh suaranya Bang lancar. Joseph semisal, oh enggak, di situ yang Oke. Oh enggak, di situ yang dikehendaki adalah karunia daripada Elisa. Loh, kalau di situ yang dikehendaki karunia, kenapa karunia itu hanya terjadi kepada Elisa? Kenapa kok kita gak katakan juga oh di situ Yesus karunia, bukan persamaan di situ. Makanya saya kembali kepada pembahasan sebelumnya. Sebentar. Makanya Interupsi, saya kembali kepada Anda pembahasan sebelumnya. bedakan Saya minta lagi ya. self-declaration. Kalau Anda seumpama bedakan di situ- self-declaration, bro. Benar, Self-declaration. benar. Self-declaration. Benar. Saya Self-declaration. nggak memotong. Oke. Saya Oke, tidak sebentar memotong. Brother Joseph, sebentar Saya jangan tidak dipotong memotong. dulu. Oke. Saya tidak Tapi- memotong. Oke, Benar. silakan lagi Ghazali. Oke. Ya. Ketika Anda katakan bahwasanya oh di sini di dalam dua raja-raja 13:21 tulang Elisa di sini dia kemudian hidup lagi itu karena karunia. Loh, kenapa kemudian kalau ini dikatakan karunia, Yesus tidak dikatakan juga sebagai karunia, melainkan kemudian disebut sebagai Tuhan. Nah, Tapi poinnya makanya kembali kepada self-declaration pembahasan tadi lagi. Saya masih mempertanyakan tentang Agak ngelek, tentang sorry. kesetaraan itu. Kalau seumpama Anda membenturkan, aduh, Agak ngelek. gimana ya? Iya, agak Masih ngelek, kah? agak ngelek. Kadang ngelek, kadang lancar. Oke, silakan. Tapi poin dari Brother Joseph adalah yang satu self declaration, yang satunya dari pihak lain gitu. Itu tolong dijawab dulu coba, Aki Ghazali. Ngelek lagi tapi dia. Oke. Oke, Ya, silakan. oke. Nah, di sini apa namanya? Saya yang masih menjadi pertanyaan saya adalah kenapa karunia yang Elisa ini dianggap sebagai karunia, sedangkan yang Yesus ini dianggap sebagai memiliki kesetaraan dengan Tuhan, kayak gitu. Kenapa kok ini juga gak dikatakan sebagai karunia? Perhatikan, hal-hal yang sifatnya kemudian menghidupkan itu bukanlah sesuatu yang kemudian dia kayak kalau andai kata dianggap sebagai mukjizat misalnya atau karunia, kenapa Interupsi. karunia ini hanya terbatas kepada Interupsi. Elisa? Kenapa kok gak kita katakan juga Interupsi. apa yang dilakukan Yesus itu juga Banyak banget. belum juga dikatakan sebagai karunia. Nah, makanya Interupsi. saya ulang kembali tadi, host. Yang ingin saya ulangkan kembali adalah terkait di apa kehendak atau apa kesetaraan di antara keduanya. Karena tadi ketika dikatakan dia memiliki kehendak yang sama, buktinya ternyata di dalam Matius 26:39 saya sampaikan lagi dalam Matius 26:39 di situ tidak ada memiliki kehendak yang berbeda kayak gitu. Silakan Anda belum menjawab tentang Matius 26:39. Ya, bagaimana saya mau menjawab jikalau Iya. Anda melakukan yang namanya circular reasoning? Anda tidak menjawab satupun. Bagaimana comparing itu bisa terjadi? Anda paham tidak comparing? Ketika Anda mengenal suatu istilah apple to apple, Anda harusnya mengerti self-declaration. Saya agak bingung dengan Anda. Bagaimana Anda bisa mengkomparasikan antara tulang Nabi Elisa? Tadi saya sudah disebutkan dalam Bilangan 21 ayat 8-9, di situ ular tembaga bisa menyembuhkan orang. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12, sapu tangan Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15, bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Ini artinya apa? Allah bisa memakai perantara, tapi
Tidak ada satupun, baik dalam dua raja-raja, baik dalam bilangan 21, baik dalam kisah para rasul, itu menegaskan bahwa pribadi itu menyatakan sama seperti Yohanes 6:40. Aku membangkitkannya pada akhir zaman, bro. Kamu harus mengerti kosakata di situ akhir zaman, bukan kebangkitan yang sekarang. Apakah orang yang dibangkitkan oleh tulang Nabi Elisa itu tidak akan mati? Bagaimana pola pikir kamu? Yohanes 6:40, Yesus memberikan hidup kekal ketika kita mengalami kebangkitan badan. Anda tidak paham sampai di situ logikanya, betul bukan? Karena pada akhirnya ketika kita memakai skenario yang Anda mau terapkan dan paksakan, ketika Nabi Elisa membangkitkan pada ayat... Sebentar, saya belum selesai. Selesaikan, oke, Ghazali. Bergantian. Biar Ketika Nabi Elisa di dalam dua raja-raja, belum. Masih biar diselesaikan. Tadi juga dia interupsi belum diterima Ki Ghazali, biar diselesaikan dulu sama Brother Joseph. Silakan. Ya, ini saya mau jelaskan Matius 26 juga, nanti kepotong-potong. Sekalian biar Matius ini ya, Matius 26 tadi ya. Matius 26 39. Silakan lanjutkan dulu. Biar diselesaikan dulu ya Ki Ghazali. Silakan Brother Joseph. Jangan dipotong dulu Ki Ghazali ya. Ya, jadi status quo-nya saat Anda membaca kitab suci, Anda melihat konteks. Dua Raja-Raja 13:20 di situ tidak dikatakan bahwa ketika orang tersebut dibangkitkan oleh karena dicampakkan kepada tulang-tulang Nabi Elisa, orang tersebut langsung diberikan hidup kekal. Tidak. Tetapi orang tersebut akan mengalami kematian. Toh pada akhirnya, di akhir zaman nanti orang tersebut akan mengalami kematian dan Yesuslah dalam Yohanes 6:40 itu yang akan membangkitkan. Apakah Anda sampai? Siapapun yang nanti di dalam ulangan, di dalam keluaran, dalam bilangan, ketika nabi-nabi dalam perjanjian lama memiliki kuasa, membangkitkan, dan seterusnya, itu yang akan tetap pada akhirnya mereka membutuhkan kebangkitan di akhir zaman oleh karena Tuhan Yesus dalam Yohanes 6:40. Maka saya kembalikan sekali lagi, saya tegaskan, buktikan dalam ayat-ayat Al-Quran, saya mirroring, saya mau mendengar dari kitab suci Anda. Saya dari tadi mendengar secara porsi, secara survei kasar yang saya lakukan, hampir 85%, bahkan 90% saya hanya mendengar Alkitab. Tidak satupun ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Saya tantang ayat Al-Quran mana yang menyebutkan selain Allah dalam Al-Baqarah, dalam Al-Hajj, yang bisa membangkitkan orang pada akhir zaman. Saya pada saat ini akan mengakui Yesus bukan Tuhan. Oke, yang berikutnya tentang Matius 26 ayat 39. Anda harus mengerti ketika Yesus dikatakan sebagai melakukan kehendak, yaitu berdoa, biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini sekali lagi, ini yang dinamakan dengan circular reasoning, bahwa Anda berputar-putar pada satu jawaban yang sama, intinya perikoresis, yaitu satu kehendak. Dalam kemanusiaan Yesus taat, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Dan dalam kemanusiaan itu juga Anda juga harus mengerti, Yesus memiliki dua natur. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Atau dari tadi yang saya sempat mention, yang tidak Anda berani bahas adalah kalam lafzi dan kalam nafsi. Dalam pemahaman Asy'ari memahami kalam Allah yaitu Al-Quran. Bagaimana dalam prinsip pribadi Yesus ini tidak ditekankan yang Anda sebutkan seperti SSY. Anda harus tegas. Dalam hal ini saya sudah di awal mengatakan tidak ada otoritas yang jelas dalam Islam. Tidak bisa dibandingkan dengan gereja Katolik yang memiliki otoritas untuk menganatema. Sejauh bagaimana gereja menyatakan, mendeklarasikan suatu ajaran bid'ah, maka SSY dan sekutunya itu termasuk ajaran bid'ah dan tidak bisa dipakai diimplementasikan dalam diskusi kita. Yang berikutnya terkait tentang Hajar Aswad juga, saya ingin melakukan rebuttal Dewan Juri dan juga teman-teman semuanya. Biarkan kita membuktikan bahwa dalam kepercayaan mereka Hajar Aswad itu memiliki fungsi yang sebenarnya saya agak bingung ketika Bro Ghazali mengatakan Hajar Aswad hanyalah perantara biasa, ya. Tetapi saya hanya akan bertanya, bagaimana mungkin dalam pemikiran Bro Ghazali bahwa Hajar Aswad itu memiliki tidak keistimewaan, tidak mempunyai keistimewaan, sedangkan dalam dalil hadis dikatakan Hajar Aswad itu akan menjadi saksi hari kiamat. Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata, akan melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Yang mau saya tegaskan bro, ketika Allah kamu hanya menurunkan Hajar Aswad sebagai perantara, perantara ini terpakai sampai hari kiamat menjadi saksi. Bagaimana mungkin Allah kamu yang maha tahu ini akan terimplikasi kepada teman-teman kita yang ateis? Bagaimana Tuhan dikatakan actus purus? Bagaimana Tuhan dikatakan sebagai prima causa tetapi membutuhkan objek benda mati untuk menyatakan pekerjaannya di muka bumi, untuk membuktikan apa saja yang manusia lakukan, sementara dia membutuhkan batu Hajar Aswad yang akan memiliki mata, memiliki lisan untuk berbicara. Silakan. Silakan tanggapi Ki Ghazali. Ini penting juga pertanyaannya, Bro. Interupsi. Ya, silakan Ki Ghazali ditanggapi. Siap. Oke. Ini ya. Tadi ketika dikatakan semisalnya Astagfirullah.
Yang Tadi ingin tentang saya tanyakan pertama Oke. dulu, Bang Joseph, sebelum saya menjelaskan panjang lebar, bisa apa enggak Yesus menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Bapa? Perikoresis, bro. Silakan, Perikoresis. silakan. Perikoresis. Anda harus melihat dan juga mendengar, juga mencatat. Apakah Anda sudah mencatat definisi saya Enggak tentang bisa perikoresis? atau tidak Yesus menghendaki sesuatu yang tidak Ya, dikehendaki oleh boleh Bapa. boleh Brother Joseph, nanti pertanyaan yang sama tentang wahyu pada Nabi Muhammad kan juga bisa tuh, pertanyaannya kan kompatibel itu nanti kan. Silakan Betul. Brother Joseph, coba dijawab. Iya, masalahnya begini, saya tidak akan terus-terusan mengulang-ulang seperti yang mungkin Dewan Juri Bung Haka dan teman-teman dengarkan. Saya tadi mengutip Yohanes 5 ayat 19, Betul. kemudian juga Yohanes 5 ayat 30. Dua ayat di situ berbicara tentang kehendak. Yesus selalu berkata, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri, melainkan dari kehendak Dia yang mengutus aku. Bentuk ketaatan. Sama Berarti seperti segalanya itu hakikat ketuhanan, segala pada diri Yesus Betul, Kristus. karena itu akan menggenapi nubuatan Yohanes 5 ayat 3, Oke. Yesaya 53 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan melakukan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 53 ayat 11, nubuatan Oke. dalam perjanjian lama. Pertanyaan yang sama nih, biar agak kompatibel nih. Akhi Ghazali, bisa nggak Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu yang bukan wahyu setelah diangkat kenabiannya? Bisa nggak mengucapkan sesuatu yang bukan wahyu dari Allah? Oke, sebentar ya. Padahal tadi 10 menit, ini rencananya kita habis 10 menit mau istirahat ke WC dulu boleh. Tapi oke, nggak apa-apa, udah kebelet mungkin. Atau ada keperluan bentar, Akhi Ghazali perbaiki wifi-nya mungkin, karena agak nge-lag. Saya juga ini habis crossfire pertama ini mau ke WC dulu guys ya. Kita istirahat sebentar untuk ke WC, minum, ambil minumnya, boleh. Habis itu kita lanjutkan lagi crossfire kedua. Nah, itu Aki Ghazali, ada pertanyaan yang sama tuh. Kalau tentang tadi tidak bisa karena memang seluruhnya dari diri Yesus Kristus itu satu hakikat dengan Bapa. Nah, kalau di dalam keislaman bisa nggak Nabi Muhammad setelah diangkat kenabiannya mengucapkan sesuatu yang bukan wahyu gitu? Agak nge-lag ya. Halo, halo. Oke, Nge-lag, oke. host. Iya, oke. Halo. Oke. Agak nge-lag masih. Masih nge-lag? Udah agak normal. Bentar dulu ya, host. Oke, aman. Ditunggu santai. Halo. Iya, halo. Halo, host. Aduh, nge-lag ya? Coba saya izin ini ya, izin tak turun dulu, slide naik lagi. Oke, siap, ditunggu. Jadi tadi kita tutup dulu pertanyaannya Halo. karena ya oke. Coba turun dulu Ayu Ghazali, nanti request naik lagi ya. Oke, sebentar ya kita tunggu. Jadi tadi pertanyaannya sampai di sana ya, apakah bisa ini Yesus Kristus melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang di luar kehendak Bapa? Kemudian pertanyaan sebaliknya juga, apakah bisa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau mengucapkan sesuatu yang di luar dari wahyu setelah kenabiannya diangkat gitu? Itu cukup kompatibel kayaknya pertanyaannya, Brother Joseph ya. Karena memang ada ini sangat terkait banget juga dengan kalau dalam filsafat itu kan filsafat iluminasi gitu kan, filsafat emanasi, ini terkait nih. Bagaimana gradasi wujud gitu. Ternyata pandangan antara Mu'tazilah dengan ini Bang Haka, maaf saya agak sarankan. Ini kan dari tadi terlalu berat di kekristenan ya. Ada beberapa poin pertanyaan saya yang tidak terjawab dengan tuntas dan clear. Iya, makanya cuma terganggu karena nge-lag-nya juga tadi. Saya juga tadi tentang Yesaya juga belum dijawab, tentang Yohanes 6:40 juga belum terjawab kan. Saya juga catat tadi poin-poinnya. Lalu pemaknaan perikoresis, terus sudut pandang tentang self declaration kan, ini itu belum dijawab memang. Cuma karena nge-lag agak pusing juga saya tadi itu. Karena nge-lag mau ditanyakan. Sebentar ya, ini Akhi Ghazali silakan naik lagi. Tapi memang kita maklumin karena memang tadi Akhi Ghazali sejak awal bilang memang sinyalnya memang lagi nge-lag ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti bakal nge-lag gitu. Tapi kita tangkap poin-poinnya. Ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Saya juga catat tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Terkait tadi
Nah, tapi tadi nanti dari Brother Joseph juga jawab juga ya yang Matius 26:39 tadi. Itu belum sempat dijawab tadi. Matius 26:39. Itu tadi sudah kemanusiaan Yesus. Yesus itu taat pada kehendak Bapa. Oke. Sejauh Yohanes 5:19 dan Yohanes 5:30 itu kan tidak bertentangan, betul nggak? Oh, Artinya oke, Yesus oke. menegaskan kehendak Bapa, biarlah Oke, kehendakmu oke, yang oke. terjadi. Jadi sebenarnya there's nothing wrong, tidak ada contradiction. Justru Oke. menegaskan Yesus itu membuktikan dirinya sebagai firman Allah yang datang dalam rupa manusia Betul. yang merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 yang tadi saya bacakan. Ya, ya, satu jawaban itu memang udah buat keduanya itu ya. Oke. Betul sekali. Tapi berarti yang kalau tadi yang dibawakan itu Dua Raja-Raja 13:21 itu jawabannya terkait dengan perbedaan antara self declaration dengan penyaksian orang lain gitu ya. Dengan Betul, dan penyaksian. tidak hanya di Oke. situ Bang Haka. Tadi saya Oke. membawakan bilangan 21, kisah para rasul, sapu tangan Oke. Rasul Paulus bisa menyembuhkan, kemudian bayangan Rasul Petrus bisa menyembuhkan. Artinya kan itu memiliki kesamaan. Yesus pun bisa menyembuhkan, begitu. Tapi yang membedakan adalah tidak ada satupun dari oknum-oknum itu yang mendeklarasikan seperti dalam Yohanes 6 ayat 40. Dan harus dipahami Oke. konteksnya tentang kebangkitan akhir zaman, bukan kebangkitan di dunia yang fana ini, yang dipahami oleh agama abad. Oke, siap. Oke, tadi mohon maaf pertanyaannya apa tadi, host? Oke, sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih tadi Aki Ghazali yang belum terjawab. Aki Ghazali belum punya penegasan tentang perbedaan Dua Raja-Raja 13:21 dengan Yohanes 6:40 itu terkait dengan self declaration dengan penyaksian orang lain. Terus yang kedua tadi Brother Joseph sudah menjawab tentang bahwa Yesus Kristus tidak bisa berkehendak atau berucap selain kehendak Bapa, itu sama. Nah, pertanyaan sebaliknya, apakah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa atau tidak berucap atau bertindak di luar kehendak Allah, gitu, di luar keinginan Allah pada setelah kenabiannya diangkat, gitu. Adakah ucapan yang bukan wahyu, gitu, kira-kira, Oke, untuk biar kompatibel, gitu, Oke. kira-kira? siap. Ya, Oke, nih ya, saya coba sedikit jawab beberapa ya. Yang pertama tadi tentang Hajar Aswad ya, seputar Hajar Aswad ya. Iya, Tadi kan Hajar Aswad sempat juga tadi. Joseph menyinggung tentang Hajar Aswad. ya betul. Nah, Hajar katanya Aswad juga tadi Hajar Aswad itu bisa memberikan kesaksian kan, kayak gitu, betul kan? Ya, Bagaimana kemudian ketika saya tadi katakan bahwasanya Hajar Aswad itu tetap masih dalam perantara Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Sayyidina Umar mengatakan, andai kata karena tidak aku melihat Nabi Muhammad menciumnya, aku tidak akan menciumnya. Nah, sekarang kalau misalnya, tapi ini Hajar Aswad bisa menjadi kesaksian. Oke, sekarang Anda lihat coba misalnya. Aduh ya Allah. Anda lihat misalnya di sini. Dalam Yosua 24:27. Perhatikan. oke. Kata Yosua, Oke, ini untuk menjawab ya, silakan disampaikan Aki Ghazali. Ini untuk menjawab ya, bukan delik baru ya. Minta tolong kita selesaikan dulu satu persatu kata baru kita Yosua, lanjut. ini kelihatan nggak sih kameranya? Kelihatan, cuma lagi-lagi Ya. agak nge-lag. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Perhatikan, batu pun juga bisa menjadi saksi di sini di dalam Yosua 24:27 gitu. Jadi kembali saya tegaskan bahwasannya Hajar Aswad dalam hadis tersebut yang dikatakan bisa menjadi saksi tetap dalam kudratullah, tetap dalam kehendak Allah. Interupsi, Karena boleh? kenapa? Karena ketika emang Oke, ini sebentar, Hajar sebentar, Aswadnya Brother. yang memberikan kehendak, enggak. Ketika dikatakan misalnya, ini Hajar Aswad yang memberikan kehendak, yang kehendak dengan sendirinya, enggak. Buktinya di situ Sayyidina Umar mengatakan, andai kata aku tidak melihat Nabi Muhammad mencium mencium Hajar Aswad, maka aku tidak akan menciumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian Bung Haka, seputar kehendak Bapa, nggak bisa disamakan. Mau menyamakan Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, mau disamakan dengan Nabi Muhammad, nggak bisa. Dari mana mau disamakan, dari mananya? Sedangkan Nabi Muhammad sebagai utusan manusia, sedangkan Yesus dianggap sebagai Tuhan Bapa. Iya, nggak setara lah, nggak apple to apple lah.
Di mana Oke. jawabannya? Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin menegaskan lagi ya seputar sehakikat dalam kehendak. Nah, saya ingin tanya Bang Joseph. Tadi Joseph mengatakan bahwasanya di situ tadi mengutip ayat bahwasanya Yesus bisa kemudian membangkitkan. Kemudian saya memberikan perbandingan dengan Elisa misalnya tadi. Nah, tapi sekarang pertanyaan saya, kehendak yang dilakukan oleh Yesus dalam pembangkitan itu murni kehendak dirinya sendiri atau dia ada kehendak Joseph. Allah di situ? Silakan. Brother Joseph, slow. Cooling down, Brother Joseph. Oke, silakan, Brother Joseph dijawab tentang terlepas dari dia self declaration atau tidak, tapi ada nggak perbedaan mekanisme dengan dengan di dua raja-raja, tapi tadi siapa? Di dua raja-raja 13:21. Iya, betul. Yang saya jawab ya. tulang Elisa itu, ada nggak perbedaan mekanismenya? Saya jawab ya. Ya. Anda paham tidak konteksnya? Saya untuk ketiga kalinya mengulangi. Konteks dalam dua raja-raja 13:21 itu berbicara kebangkitan di dunia yang fana, bukan kebangkitan akhir zaman. Anda ini paham tidak? Berulang-ulang saya tegaskan kebangkitan pada akhir zaman yaumul ba'ats. Iya. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Itu Yesus berkata dalam Yohanes 6:40. Kebangkitan di dunia yang fana ini, tadi saya bilang, skenario yang kamu coba paksakan untuk menyamakan ini, Elisa juga bisa, Yesus juga bisa. Toh pada akhirnya, orang yang dibangkitkan di dalam dua raja-raja 13:21 akan mati pada saat hari pembalasan yaumul qiyamah. Ya menarik, karena berarti kalau misalnya di fenomena zaman sekarang ada yang namanya mati suri, bukan otomatis dia sama, karena bukan di akhir zaman gitu ya. That's it. Dia bangkit di dunia Kebangkitan yang akhir fana. zaman. Ya, gitu Ayatnya berarti Yohanes poinnya. 6:40. Makanya saya dari tadi kicau mania. Anda tidak memahami secara konteks ayat tersebut. Ya, konteksnya Kebangkitan akhir zaman. Ya, oke. Silakan Dibangkitkan. Andi Ghazali. Ini yang dalam realita manusia kita akan mengalami dalam Filipi 3:19-21. Mohon dibacakan saja Bung Haka nanti. Ya. Bahwa Berapa tadi? Sorry. Filipi 3:19-21. Oke. 3:19-21. Oke, lanjut dulu sambil nanti saya baca. Oke. Jadi dalam kebangkitan itu yang dimaksud adalah bahwa kita mengenakan tubuh kemuliaan, bro. Yang dimaksud dalam Yohanes 6:40, kehidupan kekal, tubuh mulia yang tidak akan sama dengan tubuh kita yang fana. Jadi teman-teman saya tegaskan sekali lagi, 2 Raja-Raja 13:21, kebangkitan yang dikatakan oleh tulang Nabi Elisa, it is not something special. Karena dalam bilangan 21 pun ular tembaga bisa menyembuhkan orang dari keterpagutan oleh karena ular. Oke, Jadi saya nothing bacakan. special. Oke, saya bacakan. 3:19-21. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Allahnya kecil ya. Mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya. Yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu nyanya semuanya N-nya besar itu ya, Ki Ghazali. Silakan. Serupa dengan tubuh Kristus yang mulia dalam kebangkitan. Jadi kebangkitan ini maksud adalah kebangkitan akhir zaman yang kekal, yang tidak akan perish, yang tidak akan kemana? Melek. Aduh, memang ini ya sinyalnya ini Ki Ghazali. Sebentar ya Bang Fulfix. Saya tidak akan berbicara. Iya, saya tidak akan berbicara kalau tidak dalam bicara. Kita Oke, sebentar. Ini ya guys ya, lagi-lagi gue tekankan sebelum Aki Ghazalinya naik, gue juga ini kita masalah tentang sejarah, masalah tadi filosofi ini ya, tentang ketuhanannya kita sudah selesai, tentang kitab-kitab, jadi ada banyak PR tadi yang belum terjawab ya, logika dan rasionalitasnya sudah dijawab, tafsir kitab sucinya sudah dijawab. Nah yang nanti saya akan membawakan ini, karena ingat ya kawan-kawan ya, kenapa gue sangat mau membawakan perdebatan ini terjadi, karena belakangan gue sangat resah dan concern dengan Gen Z di zaman sekarang yang mulai menganggap agama sudah tidak lagi relevan gitu. Jadi untuk Crossfire segmen kedua, gue akan membawakan bagaimana implikasinya, bagaimana praktek ketuhanan ini antara tauhid dengan trinitas. Jadi mungkin nanti ada beberapa case yang gue bawakan dari masing-masing pihak akan menjawab itu dengan perspektifnya masing-masing. Itu concern utama gue. Dimana obrolan ini memang ditujukan agar ya gue melihat ini Brother Joseph dan Aki Ghazali Gen Z tapi masih sangat concern, masih sangat beriman dengan keimanannya, dengan keyakinannya. Nah maka ada pertanyaan-pertanyaan yang umum di kalangan Gen Z zaman sekarang
tentang bagaimana memandang fenomena yang terjadi. Jadi bagaimana relevansi ketuhanan itu dengan kita menafsirkan, contohnya saat mengalami musibah, contohnya saat melihat fenomena-fenomena tertentu. Tapi lebih baik kalau saya tanyakan itu waktu nanti Aki Ghazali naik ya. Jadi memang gua concern nih guys ya, ini tentang Gen Z memang ini. Demi menjelang Indonesia Emas 2045 ya. Bukan Hijriah ya, 2045 Masehi. Canda dikit ya. Indonesia Emas 2045 Masehi ya kawan-kawan. Karena kalau 2045 Hijriah masih 600 tahun lagi, jangan dong. Kita maunya Indonesia Emas dalam waktu dekat lah kan, kawan-kawan. Sebentar ya sambil kita nunggu Aki Ghazali. Oke, silakan naik. Oke, tapi Aki Ghazali juga terbatas nih waktunya. Finishing ya, untuk tadi PR-nya, jangan ada delik baru lagi, jangan ada pertanyaan-pertanyaan baru lagi. Jadi fokus dulu sama yang tadi. Oke, fokus dulu sama yang tadi. Oke, Aki Ghazali udah dicatat ya poin-poinnya tadi. Fokus dijawab dulu yang tadi. Coba silahkan di apa namanya yang tadi diutarakan lagi. Sebentar, tadi ada catatannya. Perbedaan interpretasi, konteks waktu tulang-tulang Elisa tadi itu terkait dengan dibangkitkan di dunia yang fana. Sedangkan kalau yang di Yohanes 6:40 ya, itu di akhir zaman gitu. Nah itu beda. Jadi kalau yang Nabi Elisa itu kayak fenomena zaman sekarang ada mati suri mungkin kompatibel, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau bangkit di akhir zaman itu cara kerjanya berbeda. Oke. Satu yang itu tadi. Coba ya, Oke. apa Bung Haka, biar silakan. saya lebih tersistem, saya mau jawab satu-satu dulu ya. Oke, silakan. Ya, sebentar ya Brother Joseph biar Sebenarnya saya belum itu yang batu Yosua itu Iya. belum. Oke. Kenapa ya, Bro? Dari tadi kamu tuh nggak nge-like loh, baru-baru ini bentar, nge-like. biar satu-satu kita Ada apa? jawabnya. Oke, Ya, oke. biar satu-satu dulu Oke, jawabnya. relax again, relax. Oke. Silakan dijawab dulu satu persatu. Aki Ghazali. Ya. Nah, pertama ya, yang ingin saya tegaskan adalah bahwa apa yang kemudian bahwa ini masalahnya tentang ini adalah kehendak di akhirat bukan di dunia, sedangkan yang Elisa ini di dunia. Lah, sedangkan pertanyaan saya adalah kehendak yang dilakukan oleh Yesus. Makanya saya tadi menekankan, apakah bisa Yesus itu menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Bapa? Sudah terjawab, sudah Begitu. terjawab. Kenapa demikian? Aha. Gimana jawabannya? Oke, kenapa demikian? Kenapa? Oke, ini pertanyaan lanjutan. Kenapa Sebelum demikian? lanjut, oke. Karena kehendak yang diberikan, kehendak Yesus, kehendak yang dilakukan oleh Yesus itu tidak terlepas daripada kehendak Bapa. Sehingga kemudian nggak bisa dikatakan, oh ini apa pembangkitan yang dilakukan oleh Yesus ini murni dari Yesus sendiri. Enggak, itu tetap dalam lingkaran kehendak Bapa. Silahkan perhatikan di sini. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya apa? Kekuasaan yang ada pada Yesus itu tidak lepas daripada kekuasaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi bukan memang murni daripada kekuasaan Yesus. Sehingga gak bisa kemudian dikatakan, wah ini dia bisa membangkitkan gini gitu. Interupsi, Tidak bisa ini kayak delik gitu. Kenapa? baru ini. Karena Ini delik kehendak baru ini ini. tetap diberikan oleh Tuhan Bapa kepada Yesus. Itu yang pertama. Interupsi. Kemudian yang Delik baru ini. Ya, ini delik baru, ada Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kemudian Oke, yang kedua, silakan. Mau diterima nggak seputar, interupsi saya? enggak. Oh Ya, sebentar. enggak. Kemudian yang kedua, Sebentar, hold. oh enggak. Itu terkait Elisa itu apa? Terkait Elisa ini hal-hal yang kaitannya itu di dunia fana, bukan di akhirat. Semisal kayak gitu. Nah, Ya. sekarang kalau dikatakan kayak gitu, misalnya ya, bagaimana dengan Markus 10 ayat 40? Di dalam Markus 10 ayat 40 ini pembahasannya tentang di dunia di akhirat. Pembahasannya tentang di akhirat, ternyata antara bapak dengan anak tidak setara. Markus 10 ayat 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ini ketika siapa? Kalau nggak salah ya, saya lupa. Kalau nggak salah ya, siapa ya? Saya lupa. Dua orang ketika itu meminta tempat di akhirat kepada Yesus. Apa jawabannya Yesus? Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Artinya apa? Artinya baik di dunia ataupun di akhirat, Yesus tidak memiliki kehendak apa-apa. Karena kehendak tetap ada di Tuhan Bapa. Itu yang kedua. Jadi, yang pertama analoginya, yang pertama apa yang dikehendaki oleh Yesus Interupsi. itu tidak lepas daripada Oke, sedikit itu lagi. tidak lepas Selesai. daripada kehendak Langsung. Bapa. Itu tidak lepas daripada kehendak Bapa di dalam
Maaf. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang kedua di dalam Markus 10 ayat 40 bahwasanya oh enggak itu urusannya di dunia fana loh. Ini buktinya dalam Markus 10:40 hatta Yesus pun nggak bisa memberikan memberikan kehendak apapun bahkan di akhirat sekalipun dalam Markus 10 ayat 40. Oke, sebentar ya Ki Ghazali, karena ini tadi dari pihak Brother Joseph bilang ini delik baru, tapi boleh interupsi silakan dulu. Interupsi diterima, silakan dilanjutkan dulu Brother Joseph. Oh my God, yes. Alhamdulillah Alkitab selalu menjawab setiap persoalan. Jadi dari tadi berat di Alkitab terus. Kau baca dalam Markus 10 ayat 40. Coba di situ, Bro, siapa? Bung Saya bacakan Hakan. coba ya. Iya, Oke. minta tolong bacakan dari ayat 38-nya sampai ayat 40. Oke, berarti dari ini ya, 38 Iya. ya. Sembari dicari, saya tegaskan sekali lagi pesan singkat sedikit untuk saudara rekan berpikir saya. Ketika Anda membaca ayat kitab suci dalam Alkitab kami ada yang dinamakan dengan perikop. Satu perikop itu namanya satu keutuhan. Jadi jangan lepas ayat dari konteksnya untuk membenarkan, mencari pembenaran. Baik, Silakan. saya bacakan ya. Tetapi kata Yesus Kristus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Kanya besar. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawan yang harus kuminum memang akan kamu minum dan baptisan yang harus kuterima akan kamu terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku bukanlah hakku untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa hal itu telah disediakan. Oke, baik. Di situ konteksnya Yesus sudah berbicara tentang bagaimana Yakobus dan Yohanes meminta penghormatan. Yesus bilang duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri Yesus. Maka Yesus memberikan perumpamaan. Dapatkah kamu meminum cawan yang sama seperti Yesus? Yesus bilang dapat. Dapatkah kamu menerima baptisan seperti yang aku baptis? Dia bilang ya dapat. Tetapi tentang kehormatan, ya, tidak segampang itu. Maka di ayat 41, ayat 42 dikatakan apa? Ini berbicara tentang kerendahan hati dan pelayanan. Ketika Yakobus dan Yohanes dalam tanda kutip minta jabatan. Apakah Anda mengerti konteksnya di situ? Jadi bukan berbicara tentang akhir zaman secara konteks yang Anda pikirkan. Tidak, itu berbicara tentang kehormatan. Maka di situ dikatakan memberi di sebelah kanan atau kiri itu bukan hakku untuk memberikannya. Itu berbicara untuk Yakobus dan Yohanes. Diberikan kepada mereka yang telah disediakan. Disediakan oleh siapa? Maka dalam hal ini sekaligus menjawab Matius 28 ayat 19. Ya, betul. Dikatakan apa katanya di situ? Kepadaku diberikan kuasa di surga dan kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Bro, ingat ini justru menolak konteks dan konsep tauhid kamu yang dari tadi. Mungkin Bung Haka boleh menilai bagaimana kesiapan interpretasi dan silogisme di dalam perdebatan ini. Bro Ghazali tidak dapat membantah. Karena nyatanya dalam Matius 28 ayat 19 ini membuktikan ternyata ada kesetaraan. Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu kan kuasa hanya punya Allah. Kalau Allah memberikan kuasa, berarti itu berbicara relasi Trinitas. Itu memenangkan posisi saya membuktikan Allah dalam relasinya dalam satu kehendak. Kamu boleh silahkan tertawa, tapi kami sudah tertawa dari tadi. Kenapa? Matius 28 ayat 19 itu ayat yang tegas menyatakan bukti ke satu kehendakan Bapa. Ketika Bapa berkehendak mempunyai kuasa di surga dan di bumi, Bapa juga memberikan kehendak yang sama kepada Tuhan Yesus, yaitu berkuasa di surga dan di bumi. Maka ini sekali lagi memberatkan posisi kamu. Silahkan dalam comparing apple to apple secara teologis Islam, siapakah yang diberikan kuasa di surga dan di bumi dalam Al-Quran? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi kamu tidak jawab. Kemudian mengenai batu, ini saya coba balikkan keadaan. Ketika membahas tentang batu, Bro Yosua 22 ayat 21 itu berbicara bukan akhir zaman, hari kiamat. Ya, silahkan dibaca lagi dalam Yosua yang kamu bacakan. Itu bukan berbicara dalam akhir zaman konteksnya. Lagi dan lagi konteks. Begini Bung Haka, secara logika berpikir sederhana, kita akan berbicara kepada pasangan kita seperti ini. Misal, Bung Haka berjalan di taman bersama dengan pacar Bung Haka. Bung Haka secara romantis akan bilang, sayang, taman ini akan menjadi saksi bagi cinta kita. Maka dalam Kejadian, saya buktikan kata figuratif, kiasan. Itu juga ada di dalam Kejadian 31 ayat 48. Berarti Silakan. majasi ya? Maksudnya Majasi. Ya, okay. Bukan dalam konteks akhir zaman. Bukan dalam konteks akhir zaman seperti dalam hadismu. Jadi lihat konteksnya. Bukan dalam kamu paksakan dalam narasi kamu. Ya. Kemudian silakan kamu buktikan kalau itu konteks dalam Yosua itu sama dengan Hajar Aswad di akhir zaman. Diberikan mata, diberikan ini untuk bersaksi pada hari kiamat kepada orang-orang yang menciumnya.
Ini tentang penghakiman. Maka tadi saya tegaskan, keberatan saya, my objection kepada kamu, buktikan konsep kemahakuasaan Tuhan yang ini juga akan berimplikasi kepada teman-teman ateis bahwa dalam Islam, Tuhan itu tidak actus purus atau prima causa. Karena faktanya, monoteisme mutlak yang diajarkan dan diwartakan oleh Islam itu terbantahkan sendirinya oleh Hajar Aswad, di mana hadis yang tadi saya buktikan, ternyata Hajar Aswad itu sebagai saksi di akhir zaman untuk membantu dalam tanda kutip pekerjaan Allah. Bersuara atas apa yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam konteks kami, yang menghakimi itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, segala kuasa penghakiman telah diberikan Bapa kepadaku. Jadi menghakimi itu haknya Yesus seperti dalam Matius 24 ayat 26 sampai dengan 31. Bukan hak penghakiman oleh batu atau pohon, tetapi oleh anak manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sekali lagi saya ingin bertanya, tolong sekali lagi saya tegaskan, komparasi yang apple to apple bro, melihat konteks ya. Dan itu tadi pertanyaan Bro Haka belum terjawab terkait Muhammad. Ya, sebenarnya terjawab dalam silogisme yang bisa saya bantah dengan sederhana. Tadi saya sempat mendengar, jangan bandingkan Muhammad dengan Yesus. Muhammad itu manusia biasa, bro. Istighfar. Kenapa? Kamu baru saja menyatakan secara tidak langsung, Muhammad itu jauh kualitasnya, derajatnya daripada Tuhan Yesus. Karena secara logika sederhana, kamu membedakan yang dalam Islam itu Muhammad dan Yesus atau Nabi Isa itu tokoh yang sama. Tetapi kamu berani mengatakan Muhammad adalah nabi biasa, bukan Yesus, yang sekalipun kamu pakai narasi dalam tanda kutip dianggap Tuhan. Kenapa? Karena kata anggapan itu tidak berimplikasi pada apapun. Karena toh faktanya, deklarasi dalam Yohanes 6 ayat 40 itu tidak kamu bantah. Dan itu membuktikan Yesus itu Tuhan. Tanpa ada anggapan dari manusia atau tidak. Oke, silakan. Ya, Oke. Nah ini ya sebenarnya nggak ada di sini. Saya itu menghendaki untuk berarti Yesus lebih tinggi daripada Bapa. Saya ini menjawab bahwasanya itu bukan bisa Bapak, dibedakan. Muhammad. Karena di sini dengan anak dengan Yesus. Kenapa? Karena di sini konteksnya Anda itu menanyakan sesuatu yang pada hakikatnya dalam keyakinan Anda nggak setara. Anda mau di mana coba Nabi Muhammad bisa gini bisa gitu sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus misalnya kayak gitu. Ya nggak bisa lah disetarakan karena Anda menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dalam dugaan Anda, sedangkan kita menganggap Nabi Muhammad yang emang dia manusia biasa. Perhatikan, Nabi Muhammad dalam Islam memang dia manusia biasa yang dia diberikan kelebihan dengan risalah, kenubuahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini ya, kalau Anda katakan di situ bahwasanya Hajar Aswad yang memberikan asar, perhatikan di sini. Ra'aitul asla yakni Umar bin Khattab. Saya melihat Sayyidina Umar bin Khattab yuqabbilul hajar, mencium batu aswad, wa yaqulu Hajar Aswad afwan. Wa yaqulu wallahi inni la uqabbiluka. Aku tidak akan menciummu. Aku benar-benar menciummu. Wa inni a'lamu annaka hajar. Padahal aku tahu kalau kamu itu batu. Wa annaka la tadur wa la tanfa. Perhatikan redaksi ini. Wa annaka la tadur wa la tanfa. Dan engkau tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa memberi manfaat. Terus di mana Anda katakan wah ini kekuasaannya daripada Hajar Aswad? Kekuasaan dari mananya? Oke. Di sini dikatakan wa annaka la tadur wa la tanfa. Enggak bisa memberikan manfaat bahaya ataupun enggak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka maqabbaltuka, tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Di sini hadis ini sangat menegaskan bahwasannya Hajar Aswad, kemudian misalnya kayak sodako misalnya. Sodako itu dapat memanjangkan umur gitu misalnya dalam salah satu hadis. Oh, apakah berarti ini pengaruh yang memanjangkan umur itu adalah sodako, bukan Allah? Ya enggak bisa kayak gitu. Tetap pengaruh itu daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja seperti sodako, kemudian Hajar Aswad dan lain sebagainya. Di situ diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara menjadi fadilah daripada daripada kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Oke, sebentar ya. Ini menunjukkan bahwasanya Hajar Aswad yang memberikan, nggak ada kayak gitu. Oke, sebentar ya Ki Ghazali ya. Jadi sebenarnya ini crossfire pertama udah mau kita tutup dulu.
dan mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi dicatat di masing-masing pihak untuk kalau di kemudian hari mau bertemu dan mau saya akomodir lagi sebagai moderator, itu akan dibawakan lagi, atau mau bertemu langsung silahkan, saya sangat membuka, karena lagi-lagi saya tekankan room saya hadir sebagai muara untuk pertemuan, untuk kedepannya mau dilakukan dimanapun, saya sangat terbuka untuk itu. Yang penting dari kedua belah pihak telah berkenalan dulu nih. Nah, kita sebenarnya nanti untuk masalah kitab suci ini udah sangat banyak, karena daripada dia melahirkan delik-delik baru, kita akan sebentar lagi masuk ke segmen Crossfire kedua. Sebenarnya memang tadi saya akui bahwa ada banyak, ya saya akui berusaha secara objektif, masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sama Aki Ghazali, tapi juga karena saya atas prasangka baik bahwa memang tadi sinyalnya lag beberapa kali, pertanyaannya jadi nggak bisa belum terjawab gitu, tapi nanti bisa jadi dicatat, nanti kedepannya bisa dibawakan lagi. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi Crossfire kedua yang terkait dengan keresahan saya sendiri sebagai moderator. Kenapa dengan senang hati mengakomodir perdebatan ini tentang teologi keselamatan dan relevansinya dengan kehidupan manusia. Jadi implikasi mempercayai tauhid itu gimana sih dampaknya untuk kehidupan, mempercayai Trinitas itu bagaimana dampaknya ke kehidupan. Saya punya ada banyak pertanyaan. Kemarin dari kawan-kawan ateis, adik-adik ateis itu sempat bertanya tentang problem of evil. Jika Tuhan maha baik, jika Tuhan maha kuasa, kenapa membiarkan ada bayi yang terkena kanker? Tapi itu udah sering kali dijawab gitu kan. Tapi saya punya pertanyaan lain. Belakangan saya melihat gini, yang saya tangkap adalah tauhid itu berimplikasi dengan ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada realitas, kepada yang maha kuasa. Nah, sedangkan Trinitas itu terhubung pada yang maha kuasa dengan sifat yang relasional lewat sifat-sifat yang melekat pada Yesus Kristus. Kurang lebih begitu ya, dari Brother Joseph dan Aki Ghazali gitu. Nah, saya itu kemarin dapat pertanyaan sebenarnya dari kawan-kawan ateis dan sempat ngobrol. Kemarin saya melihat ada beberapa video entah di VT atau di shortnya YT ya, tentang kita tahu bahwa kekuasaan yang maha kuasa itu menyentuh semua aspek, bukan hanya bicara manusia, tapi hewan juga, tumbuhan juga, semesta juga, seluruhnya gitu kan. Nah, kemarin saya melihat ada VT, ada seekor anjing yang jantan dan dia menyetubuhi anjing lainnya yang juga jantan. Nah, bagaimana ini dari masing-masing konsep ketuhanan memandang ini? Apakah ini kuasa Tuhan atau bukan? Lalu saya juga melihat ada video short itu di YT tentang simpanse yang belum bermoral, yang belum beragama, dia membanting-banting buruannya, kera kecil, dibanting-banting, dipermainkan, yang kita tahu dari nilai kemanusiaan itu seharusnya kejam gitu. Nah, siapa yang berperan dalam kekejaman itu? Siapa yang berperan pada kekejaman-kekejaman yang selalu hadir di realitas kita gitu. Nah, bagaimana konsep tauhid menjelaskan itu? Dan bagaimana konsep Trinitas menjelaskan itu? Ini biar ini relevan ya dengan pandangan anak muda zaman sekarang ya kawan-kawan ya. Jadi tadi kita selesai tentang dari kitab suci, kita mulai bicara tentang implikasi dan implementasi dalam kehidupan. Jadi kalau kedepannya ada adik-adik ya, Gen Z yang mengalami musibah, mereka tahu konsep ketuhanan mana yang kira-kira lebih masuk akal untuk mereka terima sebagai konsep keselamatan, sebagai teologi keselamatan yang bisa mereka pegang teguh untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Itu kira-kira ya topiknya. Jadi ada 2 poin pada Crossfire kedua, teologi keselamatan dan relevansi dengan kehidupan modern. Oke, dapat ya poinnya kawan-kawan, keduanya? Aki Ghazali, nangkep poinnya? Tapi boleh istirahat dulu 5 menit, siapkan minumnya, wifi-nya juga diperbaiki dulu Aki Ghazali, sambil menunggu karena mungkin ini setelah sesi Crossfire kedua, Aki Ghazali sudah bisa bergerak ya untuk urusan administratifnya, dan itu prioritas, kita harus hargai itu. Tapi saya host juga izin dulu sebentar ya. Ini musik apa ini? Jadi sebentar ya, boleh istirahat dulu selama 5 menit. Saya ke toilet dulu. Tadi apa namanya? Maaf Mas. Halo. Ya, iya, gimana? Halo. Iya, gimana Ki Ghazali? Cek. Iya, gimana? Jadi gimana pembahasan selanjutnya? Iya, tentang relevansi konsep tauhid dan konsep Trinitas dengan kehidupan. Bagaimana kita menafsirkan realitas, kekejaman-kekejaman yang terjadi. Biasanya kan kalau kita bicara kekejaman manusia, oh itu karena orangnya saja. Tapi kalau misalnya kekejaman yang terjadi di luar manusia gitu, misalnya hewan yang saling menyiksa satu sama lain, hewan yang berperilaku menyimpang gitu. Itu kan mulai hadir tuh permasalahan-permasalahan itu.
kita googling, kita lihat, wih kok aneh ya dunia ini gitu. Gimana cara menjelaskannya dengan konsep ketuhanan ini gitu kan? Itu kira-kira ya kawan-kawan. Jadi sambil istirahat dulu 5 menit, kita putar apa dulu ya? Putar Indonesia Raya aja kali ya, biar lebih nasionalis ya. Oke, biar nasionalismenya masih terjaga, terbaik ya, yang mewakili keimanannya masing-masing. Aduh, Aki Wazali. Jadi gua putar Indonesia Raya aja ya biar adil ya kawan-kawan. Karena kalau dia yang nuansa-nuansa lain, kalau yang di Gen Z aja, Gen Z. respect. Gen Z. Oke. Lagu JJ aja, JJ. Nanti dikhawatirkan jangan-jangan di salah satu keimanan kurang diterima musiknya. Jadi Oh, kita kembalikan, padahal kan iya betul. universal. Maksudnya musik itu universal. Biar temanya tuh sesuai. Gen Z itu JJ itu ya kan. Oke, Kicau, JJJ kicau ya. mania. Ya ampun, nah ini sabar ya kawan-kawan. Gua Indonesia Raya aja, paling netral, paling adil, paling aman. Bentar ya, Brother Joseph ya, sambil nunggu. Ini gue juga kebelet, jadi sambil nunggu gue invite lagi. Atau Evoteis temenin dulu dong di atas sambil ngobrol Evoteis. Ya ini salah satu Gen Z ateis yang bikin saya resah ya kawan-kawan ya. Bentar mana ya? Bentar. Oke silakan naik Evoteis, tolong ditemenin bentar ya. Gue ke toilet dulu 5 menit sambil ditunggu. Yo Joseph, Iya, apa bro? nice rhetoric by the way. Lu pegang siapa? Lu pegang siapa? Lu udah taruhan berapa? Lu udah ini berapa? Lepas berapa? 10 juta, 20 juta. Si my DM lah, si my DM. Alah, ntar lu di framing lu, ntar lu dibilang katanya misionaris nyamar lu. DM. Gua di ND. Saya di ND. Wis, thank you so much. Kokomika, thank you so much.